Kita udah dapat mindset yang benar, semuanya tinggal jalan. Apalagi kalau kita udah berikhtiar, insya Allah alam semesta akan mendukung kita. Yang mengelola sendiri, yang ngitung-ngitung sendiri, ya ambil sendiri, ya jual-jual sendiri, ya memang demikian. Saya Pak Afkan ini juga pengusaha ini. Saya pernah jadi pengusaha. Dive into the universe of Multiverse One. Welcome to Multiverse One Podcast. Selamat pagi Multiverse Fan. Kita jumpa di Inspiratips bersama tamu narasumber kita yang pagi hari ini kita lagi syuting pagi nih Pak ya. Kebetulan kita lagi ada di gedung Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi dan Bisnis. Maaf, beliau yang tuan rumah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Tempatnya ini di jalan mana ini Pak? Tepatnya kalau Jalan di Surabaya? Dukuh Menanggal. Dukuh Menanggal nomor 4. 12 nomor 4. Catat ya alamatnya. Jadi kita hari ini kita akan bahas terkait dengan entrepreneur untuk inspiratif sekali ini. Saya ada dua tamu di sebelah kiri dan kanan saya. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, saya Andika dari Multiverse One di brand strategiknya. Oke, di sebelah kiri saya ada Pak Gunawan. Halo. Pak Gunawan ini adalah Head of Business Development dari Crack Digital Studio. Betul ya Pak ya? Tapi basicnya atau backgroundnya IT nih ya ceritanya ya. Oke. Dan juga Head of Operation Satya Global Standard. Betul ya? Betul. Sampai sekarang nih Pak ya? Sampai di sekarang. Satya Global Standard. Oke. Baik, dan di sebelah kanan saya ada Pak Taulihul Afkar. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ekonomi ya Pak ya, dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, selaku pengasuh teman-teman yang khususnya ada di Adibuana Pak ya, untuk kemahasiswaan yang bergerak dan juga punya minat di sisi entrepreneur. Maka dari itu pagi ini kita akan bahas terkait entrepreneur. Baik, bahasan kita kali ini mungkin saya akan tanya di kedua sisi nih Pak ya, tapi mungkin saya akan tanya Pak Gunawan dulu dari sisi expertise mindset seorang entrepreneur ini sebenarnya seperti apa sih Pak kalau kita melihat dari kacamata ini kan kadang-kadang idealis ya versus dengan realistisnya gitu. Nah, seperti apa sih yang kita di usia dini bahkan mungkin masih mengenyam bangku kuliah kayak gini ya, tapi sudah mulai punya passion untuk berentrepreneur. Bagaimana Pak? Ya, kalau saya pribadi sih, kalau entrepreneurship itu kan memang wirausaha ya Pak ya, sebetulnya Pak. Nah, kalau biasanya kalau kita bayangin entrepreneur itu kan kayaknya pengusaha yang udah besar, udah mindsetnya enak gitu ya. Biasanya tuh di situ ya gitu. Enak ya, punya bisnisnya banyak, uangnya banyak gitu ya. Ya. Tapi kadang-kadang yang kita lupa itu behind the scene-nya. Bagaimana dia prosesnya, berjuang dari titik nol sampai berdiri pada tingkatan tertentu. Nah, itu pun saya mengalaminya, Pak. Bagaimana membangun sebuah bisnis yang dari nol dengan modal yang sangat terbatas sehingga akhirnya bisa running dengan cukup lancar lah. Alhamdulillah lancar lah ya. Semoga sampai ke depannya bisa berkembang. Amin. Gitu kan. Ya, memang kalau kita lihat ada sedikit perbedaan ya di antara kita kalau kita sebagai biasanya kalau maaf ya saya kalau dunia pendidikan zaman dulu itu mendidik kita itu menjadi lulus dapat kerja. Iya, lulus untuk dapat kerja. Gitu. Nah, gitu. Jadi mungkin bekal entrepreneurship-nya tidak terlalu diasah di awal. Tidak siap mereka. Iya. Nah, jadi mereka dicekoki dengan teknik-teknik, terus pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya praktikal yang untuk bekerja. Nah, karena itu sudah terjadi bertahun-tahun yang menyebabkan akhirnya kita kehilangan lost generation bahwa benar itu. Saya lulus harus kerja. Iya. Nah, sehingga as a professional ya. As a professional gitu kan. Nah, begitu kita masuk di dunia pendidikan era yang baru, otomatis kan kita harus berubah mindset-nya gitu Pak, yang penting. Karena sebetulnya entrepreneurs itu cuma masalah mindset kok Pak. Masalah mindset. Kita udah dapat mindset yang benar, semuanya tinggal jalan kok. Apalagi kalau kita udah berikhtiar,
insya Allah alam semesta akan mendukung kita. Gitu. Tapi kenapa sih Pak sekarang ini kok jadi teman-teman ini passionnya itu kayak sekarang ini jadi hot topic atau hot issue gitu loh. Lagi-lagi itu ya kalau kita dulu ini ya Pak Afkar ya, kalau dulu mungkin bekerja gitu ya as a professional atau technical skill, kenapa kok sekarang ini anak-anak itu jadi kayak bejibaku dan wah aktualisasi diri I'm an entrepreneur. Kenapa Pak? Nah itu Pak, itu kan terjadi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat sekali. Sehingga dulu informasi-informasi yang kita tidak dapatkan sebelumnya, akhirnya dengan teknologi yang segitu derasnya, akhirnya banyak orang, banyak entrepreneur yang lama-lama itu mulai mengaktualisasi dirinya. Ya kan, ngomong, wah ini cerita adanya podcast kayak gini, dia akan banyak. Akhirnya generasi-generasi yang sudah melek teknologi itu kan mulai terpapar. Nah, terpapar. Tapi sayangnya terpaparnya itu pada saat mereka udah gede, udah besar gitu loh. Mereka terpaparnya, ternyata punya jadi entrepreneur itu enak ya. Nah, cuma mereka lupa bahwa untuk menjadi segede itu harus dimulai dari yang kecil dulu dan effortnya itu luar biasa untuk mencapai pada titik yang besar itu. Nah, sehingga kayaknya terkenal dengan budaya instan. Nah, itu kan akhirnya benar juga. Kalau untuk masalah teknis gampang lah, marketing, operation, finance itu bisa dipelajari. Di bangku kuliah juga ada untuk itu secara teknikal gitu Pak. Tapi kalau mindsetnya salah, otomatis caranya juga akan how to combine all of it gitu ya Pak. Betul, gitu Pak. Nah, kita sekarang tanya di Pak Afkar ini Pak ya. Jadi tadi sudah sempat disinggung di Pak Afkar instrumen dari mulai mungkin awal kalau kita ngomong kuliah ini kan berarti as a professional skill nih Pak ya. Jadi menjawab tantangan yang semakin kesini ini sudah harus disiapkan sebagai mental yang sudah punya mindset entrepreneur lah. Kira-kira kalau di dunia pendidikan ini Pak ya, atau mungkin saya khususnya ngomong di Universitas PGRI Adi Buwana ini ya, sudah seperti apa sih Pak cara dan metodenya, atau mungkin sudah ada skema baru ini dan sudah ada jawaban baru? Karena kami juga melihat dari sisi pemerintah juga ada supporting juga ya, ada kampus merdeka atau apa ini. Nah, saya rasa juga mungkin di Universitas Adi Buwana juga ada juga ya program seperti ini. Mungkin bisa diterangkan gitu Pak, atau mungkin sharing bareng kita. Ya, terima kasih Pak Andi untuk pertanyaan yang begitu detail gitu. tapi saya kira itu tadi sudah dijelaskan dari ekspertisnya ya Pak Gunawan, dari segi praktisi itu sudah kelihatan. Tapi kalau dilihat dari akademisi itu mungkin agak sedikit perbedaannya adalah biasanya orang mindsetnya taunya adalah di akademisi itu pasti teori dan teori. Sebenarnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena di dalam setiap asumsikan perkuliahan gitu ya, satu mata kuliah itu ada yang memang benar teori, tetapi kalau kita sudah bicara kewirausahaan atau entrepreneurial itu pasti di dalamnya pengantar pasti teori dulu lah. Itu pasti. Nah, di dalamnya pasti ada praktek. Nah, di dalam prakteknya itu mungkin seperti yang disampaikan Pak Gunawan tadi, mindsetnya itu memang harus benar dulu. Benernya di mana? Karena kalau tadi mengatakan bahwa entrepreneur itu yang harus sudah besar, mindsetnya nggak seperti itu sebenarnya. Dan itu yang kita takutkan dari mahasiswa kita, dari teman-teman yang lain seperti itu. Nah, kenapa? Karena pengalaman saya sendiri pun seperti yang dikatakan Pak Gunawan tadi, yang mengelola sendiri, yang hitung-hitung sendiri, yang ambil sendiri, ya jual-jual sendiri, ya memang demikian. Saya Pak Afkar ini juga pengusaha ini. Saya pernah jadi pengusaha. Dan ya gagal ya ada ceritanya. ada. Di podcast saya sudah saya ceritakan ada kenapa saya gagal itu ada. Dan memang benar kenyataannya seperti itu. Nah, yang kita takutkan adalah mindset dari mahasiswa itu adalah sekali mendirikan yang kita startup gitu ya, nggak tahu lah kecil-kecilan atau kita katakan UMKM atau apa gitu. Takutnya harapan mereka itu adalah ini pasti berhasil dan ini pasti sukses dan seterusnya. Tapi mereka harusnya dihadapkan dengan mindset bahwa namanya memulai sesuatu hal itu belum pasti di depan itu pasti ada lubang dan itu kan kita tidak tahu. Harusnya ketika misalnya ada lubang dan kita tahu ketika kita berdiri kita sudah siap dengan kegagalan yang itu tadi. Nah, itu yang menjadi harapan di mahasiswa di sini. Nah, terkait dengan program yang ada di Adi Buwana ini kebetulan kok ya ada podcast ini dan bahas menarik ini ya? gitu kebetulan gitu ya. Jadi ini catatan ya, catatan khususnya
Ini tambahan. Nah, kebetulan karena ada program dari pemerintah dari MBKM ya. Oke, Pak. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di dalamnya adalah salah satunya ada 8 program, salah satunya adalah kewirausahaan memang. Jadi memang itu diprogramkan dari pemerintah dan harapannya di kampus-kampus atau perguruan tinggi itu bisa menerapkan kewirausahaan itu yang bagaimana. Programnya pun juga jelas, silakan nanti bisa dilihat di Google, bisa ada. Nah, oleh karena itu kita terapkan dan kebetulan FEB mengambil program MBKM Mandiri itu 2. Satunya adalah program magang, satunya adalah kewirausahaan itu. Nah, itu mulai berjalan sebenarnya tahun 2020. Oke. 2020 hanya saja karena kurikulum kita setting di 2020 di mana kewirausahaan itu masuknya di semester 5, maka sekarang ini baru berjalan. Di ini Nah, Pak ya, 2022. baru berjalan dan memang programnya demikian. Oke. Dan itu nanti kita akan sosialisasikan kepada mahasiswa yang angkatan 2020 kemarin yang sekarang menginjak 2025. Tapi kalau di Adibuananya sendiri itu sebenarnya sudah ada divisi yang namanya inkubasi bisnis. Ada yang membidangi itu dan kebetulan memang sudah bergerak, hanya memang ya seperti kita katakan startup tadi lah, nah, itu kan perlahan, nggak bisa langsung jalan seperti itu. Itu yang ada di Adibuana. Nah, harapan saya selaku di kemahasiswaan yang menggerakkan khususnya di FEB ya, karena saya di FEB itu harapannya adalah mahasiswa itu, saya tidak mengatakan mengubah mindset, tetapi mereka harus bisa membentuk sendiri bahwa suatu bisnis itu tidak semudah harapan yang dibayangkan. Oke lah, kalau mungkin bisa pecah telur ya dengan cepat ya syukur, alhamdulillah. Tapi kan setiap orang itu kan beda-beda pastinya. Tinggal kata sukses itu kita lihat dari persepsi mana dulu. Apakah sukses dari finansial, dari kebatinan, dari yang lainnya. Kan itu pandangan. Tapi secara konsep di Adibuana sudah mulai per semester ini bergerak di kewirausahaan. Catat ya teman-teman. Berarti platformnya ini sudah ada. Mengingat kita tadi dari proses merubah mindset dan sekarang ini sudah ada untuk tempat belajar dan juga prakteknya ya, Pak ya gitu. Jadi sudah mulai terjawab dari sisi mindset dan bagaimana untuk transform dan mengaplikasikan mindset ini. Nah, jangan lupa juga kirim di kolom komentar kita ya kalau ada pertanyaan seputar podcast kita ini, langsung live nanti akan dijawab oleh pakar-pakarnya ini yang ada di kanan kiri kita ini. Sama juga jangan lupa untuk jawab pertanyaan berhadiah voucher OVO ya, yang kita ada total 250.000. Pertanyaannya adalah iya Pak, 250.000 ya lumayan lah bahan baku. Pertanyaannya adalah apa sih mindsetmu tentang entrepreneur? Jawab ya, 5 orang tercepat kita akan nilai, kita akan review, yang layak kita akan berikan voucher OVO. Oke, lanjut lagi Pak ke sesi kita ini ya. Yang kedua mungkin kita bahas leadership ini Pak ya. Ini mungkin saya juga ke Pak Gun dulu. Nah, kalau tadi kacamata as a business owner, nah kita ini akan lebih ngerucut lagi nih Pak ke leadership. Sebenarnya kalau kita ngomong leadership ini itu sebenarnya sudah dipetakan, ada di tiap orang itu punya karakter leader atau itu bisa di-create atau seperti apa Pak? Ya jadi gini, kalau ngomong leadership ini kan kepemimpinan ya Pak ya bahasa Indonesia ya. Berarti kita harus bisa memimpin resources yang kita punya. Jadi nah balik lagi, ini ada sedikit perbedaan pada saat kita memimpin as a profesional dan sebagai as a business owner. Nah, karena beda Pak. Karena kalau as a profesional kita diamanatkan sesuai jabatan dengan job desk kita KPI untuk melakukan masing-masing KPI-nya kan, ada KPI-nya kan. Ya, jadi kita leadershipnya hanya sebatas itu. Ya, belum tentu orang yang kita pimpin pun akan sowan ke kita atau sangat ini karena terpengaruh leadership kita kan. Bisa-bisa karena hanya jabatan kita dihormati atau bisa memimpin kan gitu Pak. Tapi kalau seorang business owner ya memang secara struktural dia paling tinggi jabatannya Pak, paling tinggi kan, amanatnya paling tinggi, kekuasaannya juga paling tinggi di organisasi. Cuma business leader yang baik atau owner yang baik itu pasti bisa menginspirasi timnya untuk bergerak secara mandiri menuju pada sasaran yang dia mau. Nah kalau as a business owner hanya saya CEO loh, kamu harus nurut saya, ya mereka mungkin akan nurut, tapi mereka akan melakukan pekerjaannya itu
ya sebatas KPI tadi gitu loh Pak. Iya. Nah berbeda kalau kita bisa menginspirasi mereka. Kenapa saya mendirikan usaha ini? Kenapa saya ada membawa misi-misi yang di luar finansial Pak ya? Kamu tak gaji kok, kamu harus melakukan. Nah kalau itu kan jelas kepemimpinan karena ada sesuatu. Tapi kalau kita lihat kepemimpinan leadership atau kepemimpinan secara wirausaha itu berarti kita harus mampu membawa tim kita sesuai dengan arah kita, tapi tidak hanya karena jabatan. Nah itu susah memang, itu susah Pak, karena kita harus menginspirasi tim kita untuk bergerak bersama secara keinginannya dia untuk bersama-sama saya untuk menuju ke titik itu Pak. Nah tidak mudah memang, karena kalau kita nggak dapat itu, bawahan kita hanya melihat gaji. Oh saya digaji segini kok, ya saya kerjanya segini. Biasanya gitu Pak. Gitu kan, gitu. Sesuai kapasitas. Nah, itu bahaya Pak kadang-kadang. Ya sebagai business owner ya, karena kalau kita sebagai business owner kita mau menginfluence tim kita, ayo kita ke arah sana. Tapi kalau tinggal perintah, kamu kerjakan ini, kadang-kadang orang ini bos kok terlalu diktator gitu ya. Bukan masalah diktatornya Pak. Kamu perintah tapi belum tentu kamu bisa Oh melakukannya. gitu ya. Nah, berarti ada leadership berbasis contoh. Iya, mannernya gitu ya. Berbasis contoh Pak. Artinya kalau kita sebagai business owner sebelum kita nyuruh anak buah kita harus lakukan duluan Pak. Nah gitu. Nggak mungkin saya nyuruh Pak lakukan ini, loh Bapak sudah melakukannya belum? Belum. Jadi kayak seperti ini yang nunjuk ke kita lebih banyak ternyata ya. Nah kalau bos yang sifatnya profesional tinggal nunjuk aja, kamu saya perintahkan untuk melakukan ini, terserah saya bisa apa enggak. Tapi kalau sebagai business owner, kalau saya tidak bisa melakukan yang saya suruh, anak buah saya pasti nggak terinspirasi oleh saya. Ngomong menang uangnya doang kan gitu kan, menang gajinya doang gitu kan. Nah jadi inspirational leadership ini yang agak susah. Ya memang leadership awal memang karena uang, yes. Saya pasti itu karena anak saya gaji, ada dapat penghasilan, bisa menghidupi keluarga. Itu paling basic, kebutuhan paling basic. Tapi kalau kita udah melewati itu bisa kita menginspirasi tim kita untuk bergerak. Kalau kita lihat fenomenanya ini Pak ya, kalau kita ini kan Bapak ini kan sangat sekali berhubung dan juga dekat sama teman-teman. Kalau kita ngomong nggak tahu millennials atau strawberry apa sekarang ini banyak istilah saya sampai bingung saya. Itu kalau sama teman-temannya, kalau kita ngomong leadership as kita menuju kepada entrepreneur itu seperti apa sih Pak? Kalau di kacamata Pak Afkar sendiri. Kalau kita lihat dari leadership atau kepemimpinan itu kan sebenarnya kemampuan kita, entah itu profesional, entah itu sebagai owner dari usaha sesuatu. Kemampuan kita untuk bagaimana bisa, kalau bisa itu tanpa kita menyampaikan sesuatu, mereka itu sudah paham. Mungkin salah satu contohnya yang tadi. Itu tadi ya. Jadi bagaimana kemampuan kita mengarahkan, kemudian bagaimana mengkoordinasikan, merencanakan sesuatu, dan syukur-syukur bahwa apa yang di bawah kita, karena kita logikanya seorang pemimpin, maka harapannya adalah dia sudah tahu apa yang menjadi tujuan kita. Kalau kita bicara bisnis, tujuan bisnis kita itu ini, misalnya tujuan bisnisnya adalah untuk profit, tujuan bisnisnya untuk sosial atau apa gitu misalnya seperti itu. Harus harapannya seorang pemimpin sudah bisa mengkomunikasikan itu kepada bawahannya. Nah, sehingga di situ figur seorang pemimpin itu menentukan di mana tujuan usaha itu dibawa kemana gitu ya. Betul, tercapai. Hanya masalahnya adalah terkadang kalau kita sharing-sharing ngopi gitu ya, kadang ada mahasiswa yang ya gimana Pak, saya juga butuh dana, butuh gaji, meskipun sekian saja nggak masalah daripada saya keluar nanti nggak dapat dana, terus orang tua saya gimana. Kadang seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan Pak Gunawan, bisa saja mereka itu nurut karena karena ada keterpaksaan, seakan-akan seperti itu. Nah, hal demikianlah memang kalau kita bicara praktis sama teoritisnya, kalau dipikir-pikir ya ketika bicara leadership ya sangat sulit, tergantung ketika saya atau seseorang itu memang benar-benar mau belajar. Bisa saja yang tadi Pak Gunawan mengatakan, mengingat dengan sebuah portal yang tanpa batas ini, artinya kesiapan dan juga kalau kita ngomong kita ini akan mengarahkan sesuatu ini bisa jadi arah digital ini yang serba bebas dan unlimited ini Pak ya, bordernya bahkan mungkin kalau kita sudah bangun dan segala kita sudah siapkan infrastrukturnya, kita juga nggak akan tahu apa ya kata kalau sekarang ini orang bilang netizen gitu ya. Nah
kira-kira bagaimana sih Pak kita siapin instrumen dari sisi digital? Kalau tadi mungkin entrepreneurship ya, kalau sekarang ini mungkin entrepreneurship yang harus sudah punya digital mindset gitu ya, menuju kepada transformasi ini. Bagaimana Pak? Jadi gini, ya memang saya akui sejak sebetulnya digitalisasi itu tidak baru-baru ini sebetulnya. Tahun 1990-an itu sebetulnya digitalisasi sudah mulai bergerak. Dengan machine learning itu sebetulnya sudah ada sejak itu. Cuma memang pada saat itu belum kena momentumnya aja gitu loh. Baru tahun 2000-an ini atau 2020 semakin kena momentumnya, kena pandemi tambah kelihatan momentumnya gitu kan. Nah kebetulan bisnis saya dua itu bergerak di bidang teknologi informasi startup. Yang satunya e-commerce yang baru aja didirikan tahun 2002 ini sudah resmi berjalan. Yang satunya lagi yang memang di tahun 2020 saya dirikan untuk teknologinya, programming lah ya itu. Nah kalau kita sebagai pengusaha yang mau bergerak di dunia teknologi atau pengusaha atau kita mau bikin suatu bisnis yang non teknologi yang nantinya menggunakan teknologi itu jangan keburu-buru pakai teknologi dulu. Jangan keburu-buru. Kalau marketingnya oke nggak masalah karena marketing udah kelihatan toolsnya. Bisa dengan sosial media, bisa dengan SEO, bisa dengan juga website dan lain sebagainya. Cuma kalau untuk internal kita jangan keburu-buru dulu. Kecuali kalau Anda memang bergerak di dunia teknologi ya. Kalau Anda bikin startup yang berbasis digital, teknologi gitu sejak awalnya atau istilahnya digital native-nya sudah native, aslinya memang pakai digital. Itu lebih mudah karena memang kita udah siapkan digital mindset-nya sama digital capability-nya itu sejak awal. Nah kalau belum ke ranah itu artinya kalau bisnis kita masih di bisnis yang non digital mau masuk ke digital, siapkan dulu digital capability-nya sama digital mindset-nya. Kenapa kok saya ngomong mindset lagi ujung-ujungnya? Karena gini, kalau kita cuma sekedar bisnis kita yang network-nya tidak menggunakan IT, kemudian mau pakai IT, kalau tidak semua anggota organisasi itu paham IT, betul itu jadi mubazir. Iya. Percaya deh. Soalnya gini, saya pernah coba di suatu industri karena bisnis saya di awal kan programming, Mbak, bikin developer. Saya ada klien yang tiba-tiba dari perusahaan yang non IT, ya perusahaan konvensional, dia mau bertransformasi secara cepat. Pokoknya karena sudah tuntutan, saya harus sistem saya di internal perusahaan ini harus pakai IT semua. Iya. Loh gampang Pak, pakai IT itu gampang. 1 tahun 6 bulan, 1 tahun paling lama udah pakai. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kesiapannya tim Anda itu siap pakai enggak? Nah, percuma kalau kita pakai program software, masihnya pakai Excel. Nah, itu akan menghambat gitu loh, akan menghambat, sungguhan akan menghambat, malah akan menjadi bottleneck-nya di situ. Begitu ada pekerjaan karena dia tidak menguasai itu dan dipaksa dalam waktu cepat itu tidak ada mentoring atau apa, tiba-tiba dia dari yang semula pakai Excel menggunakan ERP, bingung, akhirnya bottleneck-nya di dia. Justru di dia gitu ya. Akhirnya bukan di digitalnya gitu bukan ya. Ini kalau pimpinan lihatnya kan cuma asetnya, betul. Nanti bottleneck-nya di dia nanti malah tersumbat di situ. Nah, makanya baik gitu. Kita mungkin tanya juga Pak, kalau dari Pak Afkar ya, dari sisi kalau kita lihat kacamata teman-teman yang di sisi mahasiswa ini Pak. Mungkin kan sekarang mereka ini sudah sangat familiar ya dengan namanya gadget dan segala macam. Nah, Bapak melihat dari mereka ini kematangan untuk ya seperti apa disampaikan Pak Gunawan tadi ya. Apakah mereka sudah cukup siap sih Pak dengan pemikiran yang sebenarnya as simple as taruh aja di Shopee gitu, taruh aja di sini gitu. Bagaimana sih Pak kalau melihat dari sudut pandang teman-teman mahasiswa atau mungkin milenial sini? Terima kasih. Jadi kalau saya melihat dari sudut pandang mahasiswa beda dengan yang Pak Gunawan tadi, kan memang beliaunya expert di bidang IT ya. Kalau dari mahasiswa mungkin pikiran kita adalah mahasiswa bisa apa sih kan? ternyata waktu kadang mahasiswa itu sering konsultasi dengan saya. Jadi ada yang laporan terkadang ada keluhan biaya kuliah gitu ya. Tapi ternyata mereka punya menggunakan tools yang tadi itu, salah satunya tadi Shopee misalnya. Ada yang seperti itu. Ada yang memanfaatkan gadget itu yang sesederhananya mungkin belum ke situ ya, tapi bisa menggunakan BA atau istilahnya itu apa ya, yang mereka bisa bagaimana caranya lebih kepada ke marketingnya, karena orientasi mereka lebih banyak ke saya bisa jual
profit, bisa untuk bayar kuliah seperti itu. Nah, jadi untuk kesiapan menerima IT karena mereka asumsinya adalah masih startup, membuat yang kecil-kecilan dulu tidak terlalu besar, ya otomatis di era yang seperti ini mau tidak mau harus mengikuti. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan Pak Gunawan tadi, sebenarnya itu nggak dipakai pun juga survive nggak masalah. Toh saya juga bisa jual ke Mas Andi, bisa jual ke Pak Gunawan, beres. Nah, dulu pun juga saya seperti itu, pengalaman saya seperti itu pun juga karena saya orangnya tuh kalau bisa dikatakan kreatif ya kreatif, kalau enggak ya enggak ya. Kenapa? Karena saya memanfaatkan seperti yang dikatakan tahun 90-an gitu ya. Kalau saya memulai bisnis itu 2011. Jadi saya nggak tahu caranya, tapi saya cuma punya ide gimana caranya saya bisa memasarkan dengan suatu teknologi. Waktu itu saya berpikir saya nggak mungkin membuat web yang ada yang berbayar. Nah, saya pakai yang gratisan. Ada waktu itu sudah saya buat selain FB yang medsos yang saya punya itu. Nah, ternyata dari situ memang bisa jalan. Nah, artinya apa? Dari sisi teknologi paling tidak itu untuk bisa mengenalkan saya punya usaha, saya punya produk ini, ya salah satunya adalah itu. Meskipun bisa saja itu tidak harus seperti itu, tetapi paling tidak kalau ingin bisa market share kita lebih besar, nah kan kita harus mengenalkan dari itu. Nah, ada lagi yang mengatakan harus pakai, kalau di Google itu SEO gitu ya, search engine. Nah, seperti itu monggo silakan. Tetapi waktu itu kalau saya ya itu yang saya mampu waktu itu ya itu. Kenapa? Karena mohon maaf, saya dari keluarga yang tidak mampu sehingga hanya memanfaatkan yang dulu modem yang harga 200-300 ribu dan itu sudah sangat terpaksa. Tapi saya punya keinginan itu dan itu jalan. Dan waktu itu karena menurut saya pasarnya belum terlalu besar. Yang anehnya ya alhamdulillah saya itu bisa dapat keuntungan 100% bersih itu. Betul. Alhamdulillah. Dulu. Tapi kan sekarang sudah sangat dibagi-bagi. Ini sudah banyak sekali akhirnya turun ya enggak masalah sih. Nah, seperti itu. Kalau dilihat dari sisi mahasiswa, mereka itu sudah sebenarnya dari yang lulus alumni itu sebelum lulus pun mereka sudah punya usaha. Contoh yang bergerak ini kayak minuman warna orange itu apa saya lupa namanya. Itu ada dan mereka juga sudah, tapi lebih banyaknya sih sekarang mereka di IG. Di IG. Dan kebetulan seperti yang saya ceritakan, saya kan juga punya di YouTube itu, di podcast itu kita bantu mahasiswa terkait, dan memang kita membahas bisnis, wirausaha, bisnis dan sebagainya, dan itu ada mahasiswa yang kita up salah satunya ya yang nanti kita datangkan itu. Nah, terkait dengan itu harapan saya adalah dengan seperti ini mereka itu yang penting mereka itu bisa jalan dan tidak memanfaatkan tools IT tadi itu ke arah yang tidak baik. Kalau kita bicara wirausaha, ya wirausaha. Tapi yang jelas mereka selama ini sudah banyak sekali yang memanfaatkan itu, dan saya menerima laporan-laporan itu, oh Pak saya sudah punya usaha ini, Pak ini IG-nya, Pak ini dan sebagainya. Nah, itu. Jadi saya kira siap atau tidak siap, apalagi kita digempur dengan pandemi kemarin, mau tidak mau kita tiduran di rumah aja, nggak bermanfaat, makan minum mandi gitu aja, nggak mungkin kan. Kalau seorang pebisnis pasti orientasinya nggak tahu gimana caranya, ini harus bisa jalan. Nah, salah satunya kebetulan memanfaatkan teknologi itu tadi ya, digital. Teknologi bukan segalanya kan. Iya, betul. Selama produk Anda menarik, bisa memenuhi pasar, pasti bisa. Demand-nya ada, ada. Itu kan cuma terus untuk kita supaya pakai channel yang lain. Iya. Nah, artinya kalau kita tadi bahas tahan banting gitu ya dan segala macam, berarti teman-teman ini juga sudah mulai apa ya? Bukan mulai Pak, harus Pak. Sudah harus ya. Make the road ini sudah harus natain infrastruktur dan memang sudah berjalan ya Pak ya. Gitu ada keinginan untuk mereka, bahkan kalau kita ngomong tadi Bapak bilang mulai dulu atau bootstrapping dulu sebelum ada fundraise gitu ya, ada yang nginjek itu pasti kan ya dari duit sendiri dulu ya. Kenapa saya katakan harus? Karena di statistik itu ada namanya konstanta. Konstanta itu kan harus terpenuhi. Nah, mau enggak mau kita punya gaji, punya pekerjaan atau tidak, tapi kan tiap hari kita harus makan. Nah, makan dari mana? Loh, utang enggak apa-apa, tapi kan tetap konstanta. Itu kan harus ada. Itu Mas. Kadang-kadang yang entrepreneur lupa itu sih Pak. Living cost itu harus paling enggak dihitung dulu lah. Jangan diambil dari bisnis ya. Ingat. Oke.
Jangan lupa juga tadi Pak Afkar sempat sampaikan Pak Afkar juga punya konten YouTube Nah, juga ya Pak ya? Iya. Di mana Pak? Kita sertakan linknya di atas. Kalau Apa namanya? YouTube-nya itu Kampus Jahat. Wih, Tapi jangan Kampus jangan Jahat. keliru ya. Kampus Jangan Jahat. negative Nanti- thinking ya. Jangan negative thinking ini. Kepanjangannya itu Kampus Jahat itu kamu pengen sukses, jadikan harimu bermanfaat. oh, Kamu pengen sukses, jadikan harimu bermanfaat. Follow YouTube-nya. Silakan ya. Kan. Subscribe ya. Subscribe lo ya. Jangan lupa loncengnya juga. Oke, yang terakhir kita bahasanya terkait dengan kalau kita ngomong tentunya kan kadang kita ini kalau bercermin gitu ya Pak ya, menilai diri kita sendiri, perspektifnya tentu pasti akan ada di diri kita mungkin ya, atau mungkin kita menganggap oh saya sudah mampu kok, oh saya ini sudah cukup capable kok, oh saya coba dulu kok. Nah sebenarnya kan di era-era sekarang ini atau mungkin sebenarnya sudah jauh banget sih kalau kita ngomong HR gitu ya atau human resource, ada tools untuk bisa mengukur mereka secara self check planner gitu ya, seperti DSC atau apa gitu ya. Nah penting nggak sih Pak mereka ini untuk bisa tahu mereka ini, atau perlu nggak sih mereka itu bantuan untuk bisa mengukur dari diri mereka sendiri gitu untuk bisa paham gitu, ya sebenarnya atau sih, tools ini sebenarnya membantu nggak sih? itu kan sebetulnya kita mengaca pada diri kita sendiri sih, Yep. Pak, ya sebetulnya. Yep. Kita yang tahu kekuatan kita dan batas kemampuan kita juga kita sendiri gitu loh Pak. Tapi kadang-kadang pada saat kita mau bikin bisnis, kadang-kadang kita itu lupa kemampuan kita sendiri. Keblinger Keblinger, Pak. bahasa Keblinger. Jermannya ya. Keblinger. Pokoknya Berkeblinger saya harus ke sana. Padahal kemampuan kita belum baik dari sisi kemampuan teknis saya iya, waktu saya mau bikin usaha itu sama kemampuan yang lain itu belum bisa ke sana gitu loh Pak. Ya enggak apa-apa, kita harus memulai dulu kan. Intinya kita harus jalan dulu. Karena kalau kita kebanyakan berpikir akhirnya nggak jalan-jalan Iya, gitu loh Pak. Nah, sambil jalan kita harus mengukur juga kemampuan. Karena saya pernah Pak, pada saat awal-awal saya bikin usaha IT, saya bukan orang IT. Nah, Oh saya iya ya, waktu begitu itu, ya. Waktu itu Iya, agak unik ini. saya melihat, loh ini ada pasar yang cukup menarik ini di tahun 2020-an. Waktu itu pandemi masih belum terjadi Pak. Tapi waktu itu saya masih bekerja di perusahaan yang saya diserai perusahaan untuk ngurusi IT. Ini kayaknya akan menjadi kuda hitam ini nanti ke depannya. Cepat atau lambat, saya pikir begitu. Akhirnya dengan keberanian saya pelajari itu, walaupun saya tidak punya basicnya, tapi saya pelajari. Karena kemampuan saya nggak situ, saya sadar. Kalau saya resign dari tempat itu, terus kemudian saya berdirikan usaha itu, tanpa saya punya bekal yang cukup untuk usaha itu, saya ketipu semua sama orang-orang yang gini. Karena saya nggak menguasai itu. Betul, nggak menguasai itu nah, ya. gitu kan Pak. Akhirnya saya bisa melihat, saya mengukur dulu, waduh kalau saya bikin sekarang, waktu itu, saya pasti nggak survive. Karena saya nggak punya capability untuk ke situ Pak. Nah akhirnya saya mengajak, oke, saya harus belajar apa untuk bisa ke sana gitu Pak. Akhirnya saya pelajari sampai saya ya sekitar 80% kemampuan saya dapatkan. Akhirnya saya resign, saya bikinin ini. Nah akhirnya bisa jalan gitu loh Pak. Akhirnya walaupun dengan terseok-seok juga awalnya. Karena apa yang saya pelajari kadang-kadang ya meleset Iya, juga, meleset juga ya, gitu. di belakang itu kadang-kadang. Nah tapi saya tidak merta, wih saya harus running. Ya saya juga belajar. Terus kemudian bisnis saya bootstrap. Saya sendiri dulu, saya nggak berani Duit pinjam dulu uang ya. dulu. Iya, Saya bikinnya itu dari uang saya dulu Bapak sendiri. dulu. Sehingga kalau saya jatuh pun itu Bapak bisa ukur ya, gitu ya. Dan uang saya gitu, sendiri. saya gitu. sendiri. Jangan sampai saya pinjam uang keluarga, pinjam uang teman, apalagi Nggak bisa pinjam kembaliin. bank, nggak bisa kembaliin, mati saya kan gitu kan. Nah makanya kita harus mengukur potensi kita sendiri di internal kita sendiri, sama nanti sumber daya kita harus kita ukur, terutama yang diri kita sendiri. Iya, Bro. iya, iya. Jangan Kesininya dulu ya. keblinger. Wih itu pasti laris. Kadang-kadang gini, ada orang yang mau bikin usaha roti gitu Pak misalnya. Mungkin dia bisa belajar, tapi dia langsung melengkapi restonya itu dengan apa? Mahal sekali. Iya, Pokoknya iya. saya maunya yang ideal. Nah, begitu dia beli karena dia masih nggak begitu menguasai bisnis roti, akhirnya dia kebohong sama anak buahnya, sama kasirnya. Iya, Belinya bisa. bahan bakunya Bahan sekian, bakunya segini, dilaporkan sekian, lagi-lagi dimakan ya. sendiri, dan dia tidak notice itu karena dia tidak terlalu paham proses bisnisnya. Akhirnya nggak lama bangkrut.
Lah gitu loh. Padahal dia punya ideal. Pokoknya saya pengen punya restoran yang seideal mungkin, langsung saya penuhi dengan uang sekian. Bleng, untungnya pakai uangnya sendiri Pak itu. Iya, untungnya ya. Untungnya Pak, untungnya. Saya ngomong, sebentar Pak. Ini Bapak ini belum punya basic, sebelumnya belum punya basic di bakery. Kalau langsung diinvestkan ke sana dalam waktu gitu cepat. Nanti kalau ngguling gimana? Nggak apa-apa, uang saya sendiri. Oh ya wes. Oh ya udah, sudah. Bootstrap ya sudah jalan beneran akhirnya. Hal-hal kecil-kecil yang dimakan karyawannya dia nggak notice. Karena dia nggak ahli di situ gitu loh. Dia percaya sama karyawannya. Nah, kayak gitu. Jadi potensi diri kita dulu lah. Minimal kita kaca dulu ke diri kita, kemampuan kita mau ke sana, apa yang mau kita tambali atau kita tambahkan ke diri kita sama ke bisnis kita gitu. Oke. Nah, kalau dari Pak Afkar nih terkait dengan measurement itu ya, atau mungkin mengukur diri sendiri. Kalau dari teman-teman mahasiswa ini apa ya, mereka tentunya untuk kecakapan bisa mengukur ini agak sedikit apa ya? Untuk mereka mengukur ini kadang-kadang idealisnya muncul gitu. Tapi kalau dari kacamata Pak Afkar ini mungkin bisa beri saran atau mungkin masukan apa sih Pak sama teman-teman yang pingin berwirausaha dari sisi measurement mereka sendiri? Oke, ya. Mengukur itu kan berarti harus ada alat ukurnya. Nah, berarti ada istilahnya apa yang harus jadi patokan kita untuk ini kalau misalnya bicara sukses, patok sukses keuangan begini. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan kita lihat dari mahasiswa, sebenarnya di program di kemahasiswaan itu ada namanya PKM. PKM itu program kreativitas mahasiswa. Di dalamnya adalah ide dan gagasan satu, kemudian ada dua itu bidangnya juga kewirausahaan. Nah, melihat tren yang kita lakukan dari sebelum pandemi ya, kita bicara sebelum pandemi itu trennya sangat bagus sekali, di mana proposal-proposal mereka itu mencantumkan bahwa mereka pengen usaha seperti ini itu kelihatan banget mereka maunya seperti ini. Tetapi sekali lagi saya waktu itu belum di kemahasiswaan, tapi ada yang konsultasi di saya, nggak tahu kenapa ke saya gitu ya, mungkin saya enak diajak bicara atau gimana, kan banyol atau gimana. Nah dari situ itu saya selalu menyarankan, karena kebetulan kan saya juga punya bisnis itu waktu itu gitu loh Mas. Nah saya selalu menyarankan bagaimana caranya dari proposalmu, dari ide-idemu seperti ini, buatlah yang berbeda dengan yang lain. Perbedaan itu nggak harus signifikan, tetapi paling tidak misalnya seperti ini, kita geser sedikit, ini kan sudah berbeda. Nah itu maksud saya, yang saya masukkan ke mindset. Nah bicara mindset lagi, jangan berpikir bahwa idealisme itu ya oke, tetapi paling tidak idealis itu kan biasanya buat kita. Tetapi kita kan harus melihat konsumen, melihat pasar. Nah itu yang saya sarankan untuk menjadi ukuran bahwa bisnis itu tidak selalu mungkin berhasil, tetapi paling tidak kamu bisa mengukur melalui kemampuan dirimu sendiri, mampu enggak di situ untuk mewujudkan idealisme itu. Kalau tidak, geser sedikit, berikan suatu perbedaan di mana nanti masyarakat atau konsumen akan melihat ini bedanya seperti ini. Ya bisa saja kita jual kerupuk seperti itu biasa, tapi kalau kerupuk kita kemas dengan pita gitu kan sudah beda misalnya. Meskipun misalnya nggak rasional kerupuk data, tapi kan ada perbedaan. Nah itulah yang saya sarankan kepada mahasiswa saya, ketika kamu ingin berbisnis, perbedaan tidak harus signifikan, tetapi buatlah yang sedemikian rupa supaya seakan-akan yang itu biasa menjadi sedikit luar biasa, sehingga ada lirikan dari konsumen itu. Nah kalau dari saya sendiri mengukur kemampuan, saya orangnya seperti tadi, kalau saya tidak melakukan, saya tidak berani ngomong. Jadi artinya ya itu pernah saya lakukan, baru saya cerita. Jadi kalau misalnya bapak-bapak di sini cerita misalnya kegagalan bisnis, saya ungkapkan, karena kegagalan bisnis saya, logika saya seorang di bidang di situ kenapa gagal. Nah karena memang ada unsur dari teman dan lain sebagainya, kan kita tidak bisa kondisikan ya. Kayak tadi kita percaya sama karyawan, memang itu kan karyawan. Kalau ini tidak teman, karena niat saya kan membantu sebenarnya, tapi ternyata ya kayak gitu tadi. Sebenarnya itu saja sih. Nah harapan ke depan paling tidak dengan bisa mengukur kemampuan diri sendiri ketika mau membuat suatu bisnis atau apa, paling tidak bisa diwujudkan dengan tadi ya, niat, kemudian bisa mengukur kemampuan diri sendiri bahwa harus sedikit ada perbedaan dengan yang lain.
Itu sih kalau dari saya. Oke. Paling gini Pak, ada Ya. lagi satu. Silakan. Pekerjaan yang paling enak itu kalau hobi yang dibayar. Wah iya. Enak ini juga nih. Nah, itu kalau kita punya kemampuan fotografi, kenapa Oh, nggak beliau kita- hobi bermusik juga. itulah. Kalau kita punya kemampuan musik gitu, kenapa nggak kita bikin usaha iya. musik? Karena memang kita udah Ya, cukup seneng mampu itu, di situ getting dan love seneng itu kan dengan gitu itu, kan. gitu ya. Nah, jadi makanya kita harus ukur kepribadian kita tuh senang melakukan apa, terus kemampuan kita seperti apa, dan nanti bisnis kita pasti akan mengikuti. Mengarah ke situ. Dan Mengarah itu ke situ. awal bisnis saya ya karena itu, Pak. Nah, Karena saya seneng itu. Karena seneng dan ya, tidak Pak. terduga. Baru saya membentuk mindset, oh begini toh kalau dibisniskan ternyata memang menguntungkan perlahan. Memang awalnya seperti itu. Iya. tapi kan diniat dari seneng Iya, gitu. dari seneng Kalau dulu, seneng love itu pasti to- akan ada ketemu jalannya, Pak. Pasti. Apalagi Pasti kalau akan hobi. cari gimana Pasti akan caranya. cari. Karena kita sudah seneng Karena dulu. udah seneng dulu gitu, Pak. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara ini. Ya, kita sudah bahas terkait dengan mindset, bagaimana mindset ini juga tumbuh seiring waktu, kesiapan mental dan segala macam. Sampai tadi kita bahas terkait digital mindset juga ya, kesiapan juga, measurement-nya juga. Nah, artinya banyak variabel dan ukuran yang harus disiapkan ketika kita ingin jadi entrepreneur. Tentunya bersama nanti dengan adanya program-program di Universitas PGRI Adibuana juga ya, akan bisa mengupgrade dan juga skill upping dari sisi skill teman-teman juga. Dan tidak lupa juga dari Multiverse One, jangan lupa follow IG kita di @multiverse.one, dan juga jangan lupa kunjungi website kami di linknya ada di atas, www.multiverseone.com. Harapannya juga kita akan berikan yang tadi ada OVO, kita tadi sempat sampaikan ada measurement tools, kita berikan ada yang sekarang komen dan tulis DISC, kita akan berikan tes terkait DISC untuk kamu, free untuk 2 orang yang paling cepat nulis DISC ya. Kita punya program namanya Potensi yang akan mengukur dan menganalisa kemampuanmu dalam berbisnis nantinya. Oke, sampai di sini saya terima kasih untuk Pak Gunawan dan juga Pak Afkar untuk sesi kali ini. Mungkin kita akan sambung lagi nih ya dengan bahasan yang lainnya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung di Inspiratips dan juga live podcast kita saat ini. Nanti kita akan tampilkan di YouTube juga, kita akan share linknya. Selamat pagi, semoga sukses terus untuk teman-teman di Universitas PGRI Adibuana. Salam Multiverse One. Ciao. Ya Pak ya? Oh iya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Multiverse One Podcast sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman lain agar kita makin semangat untuk membuat konten-konten bermanfaat seputar dunia bisnis dan entrepreneurship. Kalian juga bisa share pendapat kalian di kolom komentar tentang topik yang baru saja kita bahas atau saran untuk topik selanjutnya. Nyalain loncengnya yuk, see you next podcast.